Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga limpahan rahmat dan hidayah selalu menyertai kita semua. Dan anak-anak ustazah yang saleh dan saleha ini tetap bersemangat mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh ustadz dan ustazah. Anak-anak ustazah yang saleh dan saleha, hari ini kita akan membahas tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, muatan IPS. Sudah siap anak-anak ustazah? Oke. Baiklah, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, mampu memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dan mampu memberikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kita lanjut ya anak-anak. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dan dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah maha kuasa, maha mencipta. Semua yang ada di bumi adalah atas kehendak Allah, termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, coba perhatikan anak-anak gambar di samping ini. Ini adalah gambar aneka ragam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, ini ada yang tahu semuanya? Ya. Ada yang lain? Masih banyak yang lainnya yang ada di Indonesia ya anak-anak. Baiklah, sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati dan sumber daya alam hayati. Oke, sumber daya alam hayati itu bisa berupa semua kekayaan alam yang berupa makhluk hidup atau biotik. Contohnya seperti hewan. Nah, itu sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah kekayaan alam yang berupa benda mati dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya batu bara, nikel, emas, perak. Nah, itu sumber daya alam non hayati. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini pembagiannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa bahan pangan, sandang, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, obat tradisional, dan produk perawatan tubuh, serta peralatan olahraga. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta barang tambang logam dan non-logam. Ya, contohnya seperti emas, perak, perunggu. Ya. Oke, ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Perhatikan,
Nah, ini adalah hewan. Ada sapi, ikan, domba, dan lain sebagainya. Juga ada tumbuhan atau perkebunan. Di sini contohnya adalah perkebunan lidah buaya. Dan kayu. Ini kursi meja terbuat dari kayu serta peralatan olahraga. Di sini adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya itu banyak. Seperti itu, cincin. Nah, cincin terbuat dari apa? Emas, tambang minyak, dan tambang batu bara. Itu tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, kulit jagung bisa dibuat kerajinan menjadi bunga. Ya. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam terbesar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Tergantung kondisi alam pulau tersebut. Nah, jadi setiap pulau itu mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah kita lihat di Sumatera. Coba kita lihat di Sumatera, anak-anak. Di Sumatera itu banyak pegunungan. Budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Itu di daerah Sumatera. Beda lagi di daerah Jawa. Perhatikan. Di daerah Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran atau daerah pegunungan dan dataran tinggi itu ada perkebunan teh, kopi, dan kina. Di dataran rendah ada persawahan yang tersubur di Indonesia. Itu di daerah Jawa ya. Sedangkan di pesisir pantai daerah Jawa ada budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Beda ya antara Sumatera dan Jawa. Nah, sekarang lain lagi di Kalimantan. Coba perhatikan anak usaha. Kalimantan sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Makanya ada hewan yang khas dari Kalimantan. Ada yang tahu? Nanti kita lihat. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami sebagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Ini dia. Hutannya di Kalimantan itu lebat. Tapi di Kalimantan tidak ada gunung ya. Nah, ini hewannya. Hewan Kalimantan yang terkenal adalah orang hutan. Dan ini hasil hutannya atau sumber daya alam dari rotan. Kita lanjut anak-anak. Kita masuk ke Pulau Sulawesi. Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal.
aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, ini palanya jagung dan aspal. Jadi, aspal jalan di daerah kita itu berasal dari Sulawesi. Nah, lain lagi di Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Oke, ini sagunya dan ini emasnya. Jadi di Papua terkenal dengan sagu dan emasnya. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, itu tadi beberapa pulau yang menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Sekarang tugas kita untuk mengerjakan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang kita ketahui. Nah, sebutkan sumber daya alamnya dalam bentuk peta pikiran. Tugas dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing ya. Jangka waktunya nanti disesuaikan, nanti minta tolong ustadz dan ustazahnya untuk menginfokan. Baiklah anak-anak ustazah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ustazah. Ingat, selalu berbakti kepada orang tua dan kegiatan adab islaminya harus selalu dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.